Selamat siang kepada Bapak Adi Musalim SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, saya Alfonsus Medan Patrik, NIM 18104166632 dengan kelas A2 pagi semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang Bapak berikan. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai menjawab soal bagian. Untuk yang bagian A, 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawab, kehadiran kuliah saya 14 kali pertemuan. Dan untuk pertanyaan mengapa harus hadir? Karena dapat mempelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari dan agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. Untuk yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawab, ada tugas terstruktur yang sudah saya kerjakan atau saya buat. Tugas terstruktur, judul tugas terstruktur tersebut adalah 1. Proses keputusan pembelian produk. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian produk dan proses keputusan pembelian konsumen. 2. Membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. 3. Menjawab 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk. Motivasi dalam perilaku konsumen serta apa itu segmentasi dan positioning, dan yang terakhir tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, dan juga menjawab atau menjelaskan isi link video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. Untuk yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom adalah saya lebih mudah mengunduh materi yang lengkap sehingga saya lebih mudah untuk membaca dan mengerjakan sebuah tugas dengan materi yang lengkap. Dan manfaat lain yang saya dapat dari mempelajari perilaku konsumen dari Google Classroom adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk dan banyak hal lainnya. Untuk soal bagian B, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan terperinci dan benar. 1. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawab, genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku pribadi, lingkungan. 2. Sebutkan sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama itu pengetahuan akan diri sendiri. Maksudnya, seorang penjual sebelum mengenal langanannya harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Untuk nomor 2, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya dilihat dari kepentingan calon pembeli. C. Pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Hal yang paling penting sekali ialah kita harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah, bagaimanakah sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. Yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Jawab, yang pertama itu indikator, ada influencer, yang kedua, yang ketiga decider, yang keempat buyer, yang kelima user. Untuk yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen?
Jawab, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawab, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Untuk yang nomor 6, sebutkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor budaya atau kultur faktor. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan atau produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasar juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut secara efektif. Faktor pribadi. Faktor pribadi sering dengan faktor budaya dan faktor sosial. Faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembeli itu sendiri. Faktor-faktor ini termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Ada juga faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Untuk yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan tipe piknis. Bentuk tubuh pelanggan tipe piknis antara lain berdandan, agak pendek, dan wajahnya bulat, lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain. Yang pertama itu percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga, menyapa dengan kata-kata misi, wah hari ini kedatangan raja uang. Yang keempat, jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknis suka sekali humor. Untuk nomor 8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara? Jawab C, tipe atletis. Sedangkan untuk tipe atletis, bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar, dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar, wajah bulat, telur atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak gerak, tetapi penampilannya kalem, jarang humor, dan mempunyai sifat tidak lekas percaya dan kaku. Cara menghadapi atau melayani. Yang pertama itu hindari berdiskusi atau berdebat kusir. Berilah kesan seolah-olah mereka orang yang pandai. Bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru kepada mereka. Sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab
dengan penjelasan yang sistematis dan kalau memungkinkan dengan alat peragaan, karena mereka umumnya tidak cepat percaya. 5. Hindarilah sikap yang mengecewakan mereka, terutama jika mereka tidak jadi membeli barang. Untuk yang nomor 9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawab. Pelanggan seperti ini adalah tipe pelanggan penurut. Pelanggan ini sangat enak sekali untuk melayaninya, apapun yang kita katakan mau dia turuti. Cara menghadapinya, kamu juga harus ramah dan tidak judes kepada mereka karena mereka bisa saja kecewa dengan apa yang kita lakukan. Untuk yang terakhir, yaitu nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Itu yang pertama, seringkali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Sangat sulit terpengaruh dan bujuk rayu petugas. Yang ketiga, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang lebih muda dan lebih memahaminya. Mungkin itu saja dari saya untuk jawaban UAS perilaku konsumen. Untuk dosen pengampu saya, Bapak Adi Musalim, SEMM, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Pak.